Baik, Ustaz, Kalau baik. Apeldoorn ini, dia ini kan bukunya sudah sangat tua, tahun 40 dia nerbitin di Indonesia. Dia orang Belanda, profesor guru besar hukum. Menurut dia itu sumber hukum hanya ada 3, dari sisi sejarah, sosiologi, dan filsafat. Nah, tapi kalau kita baca lebih detail lagi, itu sumber hukum material menurut Apeldoorn itu nggak cuma 3, yaitu yang D-nya adalah sumber hukum dari dogma gereja, itu ada. Kemudian dia juga mengakui sumber hukum dari adat. Nah gitu ya. Nah artinya pendapat Apeldoorn ini itu pendapat yang dulu banget, udah lama, udah ketinggalan. Jadi antum harus mengutip pendapat Apeldoorn yang terbaru, yang tahun 45 itu, 46. Nanti kalau misalkan makalahnya kita cuma sumber 3 ini doang, bentar saya coba tayangin ya makalahnya Bambang. Kebuka ya. Nih. Jadi sumber hukum material ini berarti dia tentang peraturan. Isinya mengatur, melarang, mewajibkan, dan berupa sanksi. Ini nggak cuma 3, ini banyak nih. Ada keagamaan, ada adat. Nanti menurut pendapat yang lain, anggaplah kalau di Indonesia yang sejarah profesor guru besar Islam, yaitu Prof. almarhum ya, Prof. Dr. Hasbi Asidiki. Antum harus ngutip pendapat Prof. Hasbi Asidiki itu sumber hukum apa aja. Nanti dia akan menambahkan, kalau ternyata sumber hukum itu ada sumber hukum agama. Lalu antum juga kutip pendapat hukum yang lain dari apa? Dari misalnya pendapatnya Profesor Sasipto Raharjo, almarhum guru besar UNS. Menurut dia salah satunya itu Pancasila sebagai sumber hukum. Bye-bye. Nah gitu, jadi kalau dalam konteks umumnya tadi termasuk ada agama dan adat, tapi dalam konteks Indonesianya ada penambahan, yaitu Pancasila sebagai sumber hukum. Nah kalau sumber itu memang dia sebenarnya bisa tertulis, bisa juga tidak tertulis. Nah kalau yang tertulis itu baik itu dalam dokumen, inskripsi, ada juga manuskrip. Tapi kalau Indonesia itu menganut paham kodifikasi, hukum yang tertulis sumbernya. Nah hukum yang tidak tertulis itu berasal dari agama. Ini sama materinya seperti yang minggu lalu ya. Nah kita akan mempelajari lagi soal begini. Ketika kita mengutip pendapat hukum dari orang asing luar negeri, itu harus dikomparisiin dengan ilmuwan muslim. Jangan kita mengambil satu aja, takutnya nanti kita terjebak oleh pemikiran hukum yang sifatnya sekuler. Nah kalau di Belanda hukum pidana ini atau BW ya, kita nyebutnya BW, atau di Indonesia hukum pidana. Nah hukum pidana Indonesia ini masih mengambil dari BW-nya Belanda, Burgerlijk Wetboek. Nah nanti sebenarnya apa yang tercantum di dalam BW dalam bahasa Belanda itu dia masih menganut sumber hukum yang seperti ini nih, dari sejarahnya, sejarah pembangunan hukum di Belanda, kemudian kondisi sosiologi masyarakat Belanda, kemudian secara filsafat yang digunakan sebagai sumber hukumnya di Belanda itu adalah filsafat materialisme dan filsafat positivisme. Paham ya? Nah ini kan kalau kita kan bukan, ya Indonesia tidak menganut sumber hukum dari arti filsafat. Kalau pemikiran hukum dari filsafatnya iya benar, tapi kalau sebagai sumber enggak. Gitu. Kalau filsafat ini udah murni pemikiran manusia ya. Dia bisa sifatnya liberal, bisa sekuler, bahkan bisa transendental, menganut paham keagamaan. Nah selanjutnya di sini di makalahnya Bambang dijelaskan macam-macam pembagian hukum. Pembagian hukum menurut asas pembagiannya. Kalau di sini kan ini sebetulnya belum jelas ya Bambang ya. Ini antum membagi menurut sumbernya hukum dapat dibagi dalam apa, hukum undang-undang, hukum kebiasaan. Ini pendapatnya siapa?
Kalau antum nggak mengutip pendapatnya siapa, maka konten ini tidak bisa menjadi bahan diskusi. Paham kan ya? Ini nggak bisa menjadi objek kajian ilmiah bagi mahasiswa maupun dosen. Jadi ini wajib sekali cantumkan. Ini pendapat siapa ini yang membagi menurut misalnya sumber hukum menurut bentuknya. Hukum dapat dibagi dalam hukum tertulis, hukum tidak tertulis. Walaupun secara common sense semua orang sudah paham hal ini, tapi kalau secara aspek akademik ini harus dicantumkan sumbernya dari mana dan pendapat siapa. Kemudian menurut tempat berlaku hukum. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang ini ya, hukum menurut tempat berlakunya. Saya ingin bertanya ke Bambang dan ke antum semua, keberlakuan hukum Indonesia, semua undang-undang itu batasannya sampai mana di keberlakuannya? Silakan dijawab. Selama masih ini menjadi bagian dari NKRI atau gimana? Ya. Apa lagi? Ya, betul. Ya, jangan mesti. Ya kan. Apa jawabannya? Oke, baik. Keberlakuan tempat keberlakuan hukum itu betul di seluruh wilayah NKRI tanpa kecuali. Tapi ketika hukum itu dilanggar berbatasan, misalkan Indonesia dengan Malaysia. Nah, anggaplah dia orang Indonesia tapi melanggar di perbatasan daratnya itu Indonesia dan mana, Bu? Perbatasan Indonesia Malaysia. Itu akan dilihat daripada perbatasan itu dekatnya ke wilayah mana, apakah ke NKRI atau ke Malaysia. Nah, inilah yang akan kita lihat, ternyata dia melanggar hukumnya di perbatasannya dekat ke wilayah NKRI, maka berlakulah hukum Indonesia. Tapi apabila perbatasan itu yang dia langgar dekat dengan Malaysia, maka berlakulah hukum yang ada di Malaysia. Kemudian menurut waktu berlakunya. Nah, ini kalau kita melihat ini asas ya, ius constitutum. Ius constitutum itu adalah asas di mana hukum itu berlaku progresif, prospektif, berlaku ke depan, bukan retroaktif, yaitu mundur ke belakang atau berlaku surut. Nah, hukum dalam arti perundang-undangan dia sifatnya ke depan, kecuali ada satu undang-undang yang bersifatnya retroaktif, yaitu mundur ke belakang, seperti undang-undang terorisme. Undang-undang terorisme yang tahun 2003 yang pertama kali dibentuk di Indonesia itu untuk menghukum pelaku bom bunuh diri di Bali waktu itu. Nah, ketika bom bunuh diri di Bali itu belum ada undang-undang terorisme yang memadai. Akhirnya SBY membuat perpu undang-undang terorisme dalam rangka menjerat pelaku bom bunuh diri yang ada di Bali. Hanya itu aja satu. Undang-undang yang sifatnya retroaktif, mundur ke belakang, juga prospektif, maju ke depan. Tapi selain undang-undang terorisme, semua undang-undang yang dibentuk, misalkan dibentuknya 2017, maka dia undang-undang itu hanya mengatur atau menghukum orang yang melanggar setelah undang-undang itu disahkan. Tidak boleh hukum itu mundur ke belakang. Orang yang sudah melanggar di tahun sebelumnya, lalu undang-undang dibuatnya 2021. Orang yang melanggar di 2019 itu ditangkepin, itu nggak boleh menurut asas ius constitutum, seperti itu ya. Itu dalam rangka menjaga hak asasi manusia, kecuali undang-undang terorisme itu berbeda. Nah, kalau kita berbicara material, hukum material ya, ini yang seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama. Hukum material itu kalau di Indonesia ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu yang mengatur apa yang dilarang, apa yang diwajibkan, apa yang dibolehkan. Tadi materi yang disampaikan oleh Ade Ismi di materi perkuliahan PIH yang di awal,
Itulah kaidah hukum. Ah, kaidah hukum mengenai larangan, perintah dan kebolehan itu ada di hukum pidana, juga hukum perdata. Kalau di Indonesia KUH Perdata namanya. Ada juga kitab undang-undang hukum dagang. Nah, ini antum semua wajib baca ini hukum dagang karena sesuai jurusannya hukum ekonomi syariah. Juga hukum perdata sama. Nah, tapi kalau kita berbicara hukum formal, nah hukum formal itu seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama mengenai hukum acara. Nanti ini ada materi tersendiri ya di akhir di perkuliahan ini. Uh, Hukum acara pidana itu kalau di Indonesia namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan di seluruh dunia juga memiliki kitab undang-undang hukum acaranya. Kalau hukum acara itu seperti gini ya, kita ngadain suatu seminar online, lalu ada pembukaan, ada MC, siapa yang bertindak membaca tilawah, siapa yang menjadi MC, siapa yang sambutan, itu ada urutan-urutannya. Nah, itu namanya hukum acara. Kalau di konteks hukum Indonesia, KUHP pidana berarti hukum acara dari mulai penyelidikan di kantor kepolisian, lalu naik ke penyidikan, lalu naik ke penuntutan, ke kejaksaan, lalu naik pemeriksaan di persidangan, sampai upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Hukum acara perdata juga sama. Kalau acara pidana, kalau di dalam persidangan, itu seperti ini. Sidang pertama itu membaca surat dakwaan. Setelah minggu depannya baru pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa. Minggu depannya lagi pemeriksaan saksi ahli dari jaksa. Kemudian pemeriksaan saksi yang meringankan dari terdakwa. Lalu setelah itu agenda sidang pemeriksaan ahli dari terdakwa. Lalu selanjutnya pemeriksaan terdakwa. Lalu pembacaan surat tuntutan. Setelah itu pembacaan pledoi, pembelaan dari terdakwa. Lalu yang terakhir ada putusan. Nah, itu adalah hukum acara itu. Hukum acara pidana. Hukum acara perdata juga sama. Ada urutannya. Yang pertama ada pembacaan gugatan. Tapi sebelum ada gugatan, sebelum pembacaan gugatan, ada sidang mediasi terlebih dahulu. Sidang mediasi itu 30 hari di pengadilan. Kalau tidak berhasil, maka dilanjutkan pembacaan gugatan. Nah, nanti ada selesai pembacaan gugatan, itu ada jawaban dari tergugat. Kemudian ada replik dari penggugat dan ada duplik dari tergugat. Baru pemeriksaan saksi dari penggugat, pemeriksaan saksi dari tergugat, kemudian bukti surat dari penggugat, bukti surat dari tergugat, lalu kesimpulan dan terakhir putusan. Nah, itu namanya hukum acara. Kalau hukum acara itu dia hanya sifatnya urutan-urutan aja, urutan dalam bersidang. Seperti itu. Nah, kalau yang namanya hukum, ya. Nah, jadi klasifikasi hukum itu, saya coba ini dulu ya. Nah, oke, pengantar hukum Indonesia itu, yang menjadi klasifikasi adalah begini. Inti dari klasifikasi hukum itu adalah sumber-sumbernya. Sumber-sumber hukum di tingkat dunia hanya diakui dari aspek sosiologi, kemudian filsafat, kemudian adat, kemudian apalagi ya, sejarah. Tapi ada beberapa negara yang mengakui sumber hukum dari sumber ajaran agama, termasuk Indonesia itu mengakui. Tapi kalau Amerika nggak mengakui, beda Amerika. Tidak menjadikan hukum gereja sebagai sumber hukum positifnya mereka. Kemudian ada sistem hukum. Nah, sistem hukum ini yang dulu pernah kita sampaikan mengenai Anglo-Saxon dan kontinental, ini ada sebenarnya di makalahnya Bambang, tapi belum dijelaskan secara rinci ya. Bentar saya cek dulu. Ini yang diulas sama Bambang ini makalahnya hanya Anglo-Amerikan ya, bukan Anglo-Saxon. Nah, Ustaz. Ya. Nanti di sistem hukum itu sebenarnya yang harus kita pelajari betul-betul adalah Anglo-Saxon dan kontinental. Karena itu yang mempengaruhi Indonesia, sistem hukum Indonesia. Sebentar ya, saya cek dulu.
Nah, jadi yang Anglo-Saxon ini dia adanya di apa? Dari kerajaan Inggris ya, dari Inggris yang menganut paham common law. Tapi kalau kontinental itu umumnya banyak di Eropa daratan, seperti di Belanda, Jerman, Prancis. Itu menganut paham kontinental. Seperti apa? Nanti ini kaitannya dengan filsafat sebetulnya kalau kontinental itu. Tapi intinya adalah kalau Eropa darat, Eropa daratan, dia menganut apa hanya mengakui hukum yang tertulis, hukum positif. Nah, kalau Indonesia sebetulnya memang menganut ke kontinental, ke Eropa, tetapi kita masih lebih maju daripada mereka karena kita selain mengakui sumber agama sebagai sumber hukum, nah, dan juga kita mengakui lembaga keadatan. Seperti di Sumatera Barat itu ada lembaga keadatan sendiri, di Riau ada, di Bali ada, di NTB juga ada, di Aceh ada lembaga keadatan. Juga di Kalimantan ada. Jadi lembaga keadatan itu baik yang sudah ada sejak turun-temurun dari zaman dulu, belum adanya penjajahan, ketika ada penjajahan sampai kita merdeka. Dan itu masih diakui oleh hukum Indonesia sebagai lembaga penyelesaian permasalahan hukum. Baik itu sifatnya pidana maupun perdata, lembaga adat ini diakui keberadaannya. Nah, jadi beda dengan kontinental maupun Anglo-Saxon yang tidak mengakui sama sekali lembaga keadatan itu. Termasuk Indonesia lebih maju sebetulnya ya ketimbang negara-negara lain karena di Indonesia, contohnya di Aceh, kita mengakui hukum Islam, hukum pidana Islam ya, diakui walaupun hanya bagian jenayahnya aja yang diperbolehkan. Nah inilah itu kalau kita pakai teori yang Anglo-Saxon maupun kontinental itu sebenarnya kita lebih maju kedudukannya ketimbang mereka. Nah, maka di materi pengantar hukum Indonesia ini antum semua itu wajib menyampaikan gagasan-gagasan ilmuwan dari Indonesia juga begitu. Karena dari pemikiran-pemikiran kayak Sacityo Raharjo maupun Suryono Sukanto, terus T.B. Hasbi Asidiki, itu banyak yang bisa kita serap sehingga kita tahu posisi Indonesia itu bagaimana dalam sistem hukum di dunia. Nah, adapun kalau lapangan hukumnya tadi ya masalah perdata pidana yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Ya baik, antum semua ada yang ingin ditanyakan nggak? Bye.